Yesus, banyak pengikutnya. Itulah Kristen. Nah, pertanyaannya, siapa dia? Putus Gurunda. Ya, silakan. Siapa dia, Guru Net? Siapa dia yang ngaku Yesus tapi bukan anak Maria? Silakan. Itu kan beda ayat itu Bang. Kan gitu. Kalau misalnya siapa Yesus ada di sana ada di sini, kan gitu kan yang Abang bilang itu. Itu kan istilahnya kan Paulus itu kan nama istilahnya yang dibilang Yesus itu kan orang-orang yang apa? Yesus yang palsu kan gitu. Mengataskan nama Yesus. Jadi yang Abang bilang tadi bukan anak Maria itu dan lagi apanya kan gitu. Dan lagi apanya? Ayatnya kan gitu kan. Kan aku bilang sama Abang, Yesus yang jumpai Paulus itu adalah Yesus yang bercahaya kan gitu. Iya, saudara. Kita semua juga tahu sosok itu mengaku Yesus. Yes. Kita juga tahu itu. Saya Muslim, kami Muslim juga tahu. Permasalahannya sekarang adalah Yesus sebelum kedatangan Paulus akan makhluk atau sosok yang ngaku Yesus ini, Yesusnya terlebih dahulu mengatakan waspadalah kepada Bani Israel di tahun 33. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Tahun 52 atau 48, tahun 48, Paulus mengaku kedatangan sosok mengaku Yesus kepadanya, tapi bukan anak Maria. Nah, ini siapa ini? Yesus kan sudah mengatakan, mewanti-wanti, hati-hati kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, sedangkan Paulus datang kemudian ajarannya dari yang datang kepadanya ini, ia mengaku Yesus ini yang bukan anak Maria. Emang Yesus ada berapa rupanya? Ada Yesus yang anak Maria, ada juga Yesus yang bukan anak Maria. Yang penyesat yang mana? Yang anak Maria atau yang bukan anak Maria? Kalau Yesus anak Maria kan mengajarkan orang-orang pengikutnya menjadi Yudaism. Mengajarkan murid-muridnya sujud. Mengajarkan murid-muridnya sunat. Mengajarkan murid-muridnya ibadah hari Sabtu. Murid-muridnya kemudian merasulkan dia. Mengakui, mengimani, percaya, meyakini dia hanya rasul, utusan Tuhan. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus menghantarkan pengikutnya menjadi Kristen. Oleh karena itulah saya bertanya nih, siapa yang datang membawa nama Yesus? Memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria. Kami Muslim bertanya-tanya, karena dalam Al-Quran Nabi Isa itu ada yang menyerupainya. Yesus juga mengatakan ada yang menyerupaiku memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus anak Maria menyesatkan banyak orang, mana banyak orang yang disesatkan itu? Kan banyak menyesatkan orang, pengikutnya banyak memang, Kristen namanya. Nah, untuk mengetahui bahwa penyesat itu adalah yang Yesus yang mana, ya maka yang harus diulas dan disadari oleh saudaraku Kristen adalah ini yang datang kepada Paulus kok bukan manusia, sedangkan Maria melahirkan manusia. Ayo saudaraku, saatnya kita berpikir dengan cerdas. Silakan. Jadi begini Bang, Yesus itu kan sudah terangkat ke langit kan gitu kan. Nah, kecuali dia sebelum dia terangkat ke langit ya nggak masalah kan gitu.
Karena dia terangkat ke langit lah, dia bisa jadi terbentuk cahaya menjumpai Paulus kan gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya dia anak Maria, tapi karena dia sudah terangkat ke langit, ya nggak mungkin lagi turun ke bumi kan gitu kan, jadi bentuk jadi manusia. Yesus kan sudah berjanji kepada perkataannya sendiri kan gitu. Aku akan datang kedua kali dengan bentuk rupa yang sama kan gitu kan. Berarti dengan bentuk rupa yang sama berarti dengan seutuhnya tubuh manusia kan gitu. Nah, berbeda dengan Paulus. Paulus kan berbentuknya, Yesus itu berbentuk cahaya. Kan itu dua perbedaan itu bang. Kan gitu. Jadi Yesus kedua kali datang berbentuknya manusia utuh. Jadi yang jumpa Paulus itu berbentuk cahaya. Jadi beda gitu bang. Ada dua apanya gitu. Nah, gitu bang. Saudaraku, justru karena itulah, karena Yesus tidak pernah berpesan kepada pengikutnya, aku akan datang dalam wujud cahaya. Tak ada pesan Yesus seperti itu. Bahkan Yesus mengatakan, aku akan datang dalam rupa manusia. Matius 24 nomor 27. Begini bang. Begini. Nomor 30, 31. Ya, jadi yang datang cerita. dalam rupa cahaya itu siapa? Kan udah aku bilang sama abang, perkataan Yesus itu kan datang kedua kali kan berbentuk seutuhnya manusia kan gitu kan, untuk menghakimi manusia di bumi ini kan gitu. Bukan hanya Kristen aja mau dihakimi, semua manusia ini dihakimi dia kan gitu. Nah, jadi perkataan dia memang Dia betul, datang dalam rupa apa? ya kedua kalinya dan rupa manusia gitu. Lalu itu kedatangan keberapa yang ke Paulus? Ya itu beda lagi karena Paulus sudah pilihan dia. Nah, Kata siapa? Ya kata siapa? Kata ya Yesus sudah berkata. Ya, Yesus sendiri. Di mana Yesus manusia berkata begitu? Itu kehendak Yesus. Siapa mau dipilih dia, ya terserah dia kan gitu kan? Ya itu karena Anda menganggap yang datang kepada Paulus itu Yesus. Yesus yang manusia ini kapan dia berkata begitu? Itu sudah kehendak Yesus. Jadi untuk apa kita? Di mana abangku? Di mana Yesus manusia berkehendak? Kehendak dia bang. Jadi ngapain kita untuk istilah melarang-larang Yesus? Itu kan kemauan dia. Loh, kemauan Yesus. Bukan melarang. Anda menuduh itu kemauan Yesus. Yesus yang mana yang mau seperti itu? Kalau seandainya Yesus hidup, kalau seandainya Yesus belum terangkat ke langit, mungkin si Paulus ini jumpa Yesus dengan Yesus berbentuk manusia kan gitu kan? Karena Yesus sudah terangkat ke langit, kan gitu. Makanya dia berbentuk cahaya. Setelah Yesus berada di langit, dia berupa apa di sana, Bang? Berupa cahaya atau berupa anak manusia? Ya itu kehendak dia. Kita nggak bisa berbuat apa-apa Enggak, lagi. setelah Yesus berada di langit, dia dalam rupa anak manusia atau dalam rupa cahaya. Ya itu kehendak dia lah. Aku mana bisa aku bilang lagi, oh begini begono, nggak bisa bilang gitu bang. Itu kemauan Yesus. Iya. Terus dari mana Anda mengatakan itu kehendak dia? Mau jadi Yesus itu mau jadi cahaya itu terserah dia, karena dia yang berkuasa kan gitu. Iya, maksud saya gini, dari mana Anda gini tahu lah, kalau itu Contohnya gini lah bang, contoh aku gini contoh macam aku lah. Aku mau beli mobil dulu begini bu, itu kan kemauanku, beli mobil aku, itu tuh kehendakku sendiri. Ya, sama Anda tahu karena itu Anda. Sekarang dari mana Anda tahu? Sementara Anda bukan Itu Yesus. dia, kan Yesus gitu, kan? tidak pernah mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan aku akan datang dalam rupa cahaya? Bukankah justru dia mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya? Menurut Yesus yang turun ke bumi berupa cahaya itu iblis. Tidak tahu dengan apa yang perkataan Yesus itu bilang. Jadi kita memang begitu memang, tapi abang belum paham kali tentang Alkitab. Itu aja aku bilang. Ya di mana Yesus mengatakan akan datang dalam rupa cahaya, di mana? Serahkan Musa aja betulkah Yahweh aja begitu cahaya? Iya, gimana ceritanya nih?
Yesus kan anak manusia, yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Ya sudah pasti beda, dua oknum yang berbeda. Sedangkan Yesus di langit duduk sebagai anak manusia. Yesus itu pelakunya cuma satu, bukan gua. Kata siapa? Kata siapa? Ya. Kok seandainya Yesus datang menjumpai Paulus berbentuk manusia, berarti gagal Yesus datang kedua kali, kan gitu. Kata siapa? Justru Yesus berkata, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa? Roh kebenaran. Nah, yang datang kepada Paulus justru mengaku Yesus. Itu lagi ceritanya itu yang bilang tadi. Begini. Itu pada posisi mana Yesus itu bukan anak manusia? Pada posisi kapan dia? Dia ikut terangkat ke langit. Setelah dia terangkat ke langit, apakah dia bukan manusia? Ya mana tahu lah aku orang dia kendak dia mau seperti apa, kan gitu. Lah, tapi dalil di dalam kitab saudara dia sebagai manusia di langit. Yesus sendiri yang mengatakan Lukas 22 nomor mau jadi apa terserah Yesus, apa yang terserah kepada dia. Iya, Anda itu ngomong seperti orang putus asa. Bukan apa. Kitab Anda yang mengatakan Yesus terangkat sebagai manusia, berada di langit sebagai manusia, turun ke bumi juga sebagai manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti itu kan kemauan Yesus kan gitu. Apa yang kehendak dia mau dari jadi mana apa Anda juga, tahu? Ya terserah dia. Dari mana Anda tahu kalau itu kemauan Yesus? Dari mana Anda tahu? Ya kemauan dia kan gitu kan. Dari mana Anda tahu? Ya dengan imanku lah. Sejawab bro. Berarti imani saja kan gitu. Berarti Anda cuma akal-akalan saja. Imani lah. Kalau aku imani aku bodoh. Tahu bang? Gitu. Mana dalilnya? Tanpa iman orang sendiri. Oh aku ya Tuhan. Oh dia dianggapnya manusia itu jadi Tuhan di batu pohon segala macam. Yang ada di Bible Yesus manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Iman Anda di mana? Tanpa iman nggak bisa manusia bertumbuh. Otak pun jadi tumpul. Bertahu. Sekarang kalau iman buta itu gimana? Iman buta gimana? Kok iman buta itu nggak tahu apa-apa? Lah sekarang Anda tahu dari mana kalau itu Yesus sementara Yesus manusia? Karena aku imani bahwa dia bisa berbicara. Ya itu iman buta. Itu iman buta namanya, abangku. Bukan iman buta. Itu pikiran. I love you full. Thank you. Kan gitu. Lah, kok pikiranku? Jadi, Lukas 22, Lukas 22, 69. Pikiranmu sama pikiran Yesus, kan gitu. Berbeda jauh, Lukas kawan. Lukas 22 nomor 69. Sekarang juga Yesus sudah duduk di atas langit sebagai anak manusia. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dia duduk di atas langit sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, dia turun nanti sebagai anak manusia. Lalu dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa dia turun semau perut dia? Dia mau datang sebagai apapun itu terserah dia. Dari mana Anda tahu ilmu itu? Itulah iman buta namanya, kawan. Coba dijawab bro. Ya silakan. Ya gantian Bang Ica ya. Bang Ica mau naik? Boleh. Bang Ica? Oke. Ya. Bang Honda net istirahat dulu ya. Gantian. Shalom Bang Honda. Assalamualaikum. Saya ini bertemu dengan Sukmane official nih. Oke. Ya, Bro, silakan pakai data ya kalau diskusi ya. Silakan. Suaranya agak kayak di dalam botol, Bang. Iya. Suaranya agak diperdekat lagi. Baru masuk sudah mulai. Sudah dekat ini, sudah dekat. Suara saya sudah dekat. Memang suara saya ganteng-ganteng serak-serak bangsat begitu. Ya, silakan. Ya, silakan, Bang. Siapa yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria tapi ngaku Yesus? Silakan. Baik, kamu tahu Yesus itu manusia, itu aja ya.
Apakah kamu tidak tahu bahwa Yesus itu adalah kemanusiaan dari Allah? Itu pertanyaan saya ke kamu. Nah, yang saya bilang, jangan nangis, tenang. Jangan langsung gemetar. Tenang. Sabar ya, Saya bertanya jelaskan. sederhana, Abang. Ya, Siapa yang mengaku Yesus? Nah, silakan. Yang datang ke Paulus itu adalah Roh Allah, ya, itu yang mengaku Yesus. Mama, Loh, kenapa kejam? Itu data yang saya kasih kamu. Di kisah para rasul itu, Yesus itu adalah kemanusiaan dari Allah, di mana dia memang terbatas secara manusia. Nah, itu namun pintar. Anda tahu terbatas secara Yesus itu manusia. namun rohnya tetap pertanyaannya bisa ada di mana saja. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria ini, tapi bawa-bawa nama Yesus itu siapa? Anda tahu omnipresent? Tahu nggak? Coba Aduh, jangan Anda sudah bawa, sakit kepala saudaraku, baru saya jangan tanya. Anda bawa Bukan, saya doktrin bukan saudaramu, gereja bro. ke sini. Relax, saya bukan saudaramu, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bawa doktrin gereja, karena apa? Omnipresent itu Kristen datangnya di mana, Bang? Bang Ija. Sekarang saya jelaskan ya. Nah, data omnipresent yang saya sampaikan adalah Allah itu ada di mana saja dalam waktu yang bersamaan. Ya. Kamu itu, Di saudara, tempat bukan berbeda. orang bodoh. Kamu itu orang cerdas. Jelas. Kamu itu orang pintar. Kamu itu orang Terima pintar. kasih sudah mengakui. Terima kasih Anda Iya, sudah mengakui. saya pintar ngeyel, pintar nipu, Nah, pintar ini membodohi bagaimana? diri sendiri. Oh, tidak. Saya tidak membodohi diri Pertanyaannya kan sendiri. sederhana. Siapa yang datang kepada Paulus yang ternyata bukan anak Maria, Siapa tapi ngaku bilang? Yesus? Itu siapa? Loh, Omnipresent, kan sudah dibilang. omnipresent. Nah, kamu nggak paham ya omnipresent? Oh, pantes. Baru saya dengar ini ternyata tak paham omnipresent. Ya. Udah Itu turunkan, sudah di kitab turunkan. sudah ada Ini jelaskan. gila. Lah, kok diturunkan? Aku ternyata. Ya, Jangan pakai jurus gereja di sini. Ini bukan gereja. Itu adalah bom-bom. Tapi dia juga adalah Suleha. Suatu hari juga dia adalah Jurais. Kadang-kadang juga dia adalah Masatilo. Suatu hari juga dia adalah Markona. Kadang dia juga adalah Subaida. Itulah agama yang tidak punya pendirian. Kenapa? Karena tidak berasal dari pencipta langit dan bumi. Asal ngomong, asal congor, asal kentut. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, karena engkau menentukan diriku adalah pada golongan sesat, maka aku iblis sungguh akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi orang-orang kafir di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua orang-orang kafir ini. Orang bertanya, yang datang kepada Paulus mengaku bukan anak manusia kepada Paulus, tetapi mengaku Yesus Kristus, itu sopo? Karena sebelumnya Yesus berkata kepada pengikutnya, waspada ki terhadap iblis yang datang kepada napakai namaku, berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati ki. Selepas Yesus kemudian sudah terangkat, diangkat, tiba-tiba saja ada orang setelah puas membunuh, bahkan ingin membunuh seluruh pengikut Yesus sampai dia harus ke Damsyik. Apa yang terjadi? Datang kepadanya kemudian sosok makhluk gaib. Siapakah engkau Tuhan? Tuhan kok diajak bicara kayak bicara sama burung beo? Ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Oh, settingannya luar biasa, Paman. Yang datang kepadaku, kata Paulus, bukan manusia.
Bukan manusia yang mengajarkan aku 13 kitab. Galatia, Filipi, Efesus, Korintus, Tesalonika, Filemon, Roma. Bukan. Tetapi Yesus Kristus. Kagetlah orang berakal sehat. Sejak kapan Yesus bukan manusia, Cak Kangkung? Kedatangannya di akhir zaman aja datang sebagai anak manusia. Lawang kok ini datang kok bukan manusia? Maka kita bertanya, kasih jawaban yang akurat. Kalian bukan orang bodoh, kalian orang pintar. Akan tetapi ada yang menyelubungi kalian, ada yang melimuti kalian, ada yang mencengkeram kemudian akal kalian, sehingga kalian susah untuk sampai kepada kebenaran itu. Kenapa enggak mau jujur? Yang datang kepada Paulus itu sopo? Berdasarkan nasihat Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, Yesus Kristus. Sederhana kok. Itu kalau mau sehat. Iya, iya. Silakan. Ya, silakan bangun Daniel dulu. Silakan dibuka mute-nya sambil bisa undang teman-teman bangunan net yang Kristen. Silakan bangunan net. Nyantai aja bangunan. Bangunan net, yuk silakan bangunan net. Ya. Bisa dong, diskusi lah pakai data bro. Pakai data lah. Yang aku bilang itu kan betul. Nih. Apa belenceng rupanya? Bang Juma kan nanya datanya yang mana kau pakai. Kan udah aku bilang dari tadi. Kalau aku bilang A tetap A, nggak lari ke B. Paham? Ya lu berpendapat begitu, datanya ada nggak? Ya terserah kalian. Kalau mau kalian nggak percaya. Astagfirullah. Inilah yang Al-Quran katakan. Ya terserah. Wa may ya'shu an zikr rahman terserah qayyid kalian. lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku Tuhan akan biarkan iblis menyesatkannya, maka ia bersama dengan iblis. Apakah enggak sadar ente? Saya sadar karena Ketika Yesus, kan itu aku bilang. nah ini. Aku nggak bilang kata-kata. Ini. Kalau aku bilang A tetap A, itu aja aku nggak mau lari ke Nah B. itulah yang disebutkan Pertahankan. fahuwa lahu qarin. Nah, itu Mereka terserah akan Anda, menyesatkan mau banyak bilang apa orang. itu. Berarti Ya, terserah Anda sudah Anda. disesatkan gitu loh. Ya terserah Kok Anda jadi mau terserah disesatkan. saya? Nah, kita lihat di akhir Kenapa zaman jadi siapa? Kan gitu. Ya, di akhir zaman kan sudah Ya tertulis udah, dalam jangan. Bible Kita pada hari sekarang gini terakhir aja, nanti. sekarang gini aja. Banyak Kita orang jangan berseru jangan kepada aku, berkotek-kotek. memanggil Tuhan kepada aku. Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Anda kan? Kenapa Anda harus tunggu akhir zaman? Kenapa tunggu hari kemudian? Kan Yesus sudah ada menulis, tertulis dalam kitab saudara. Yesus akan mengusir Kristen. Tertulis lengkap di dalam kitab kalian. Kenapa masih bilang, ya lihat aja nanti. Itu berarti Anda betul-betul sudah disesatkan. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Iblis sudah pasti bukan anak manusia. Iblis sudah pasti bukan anak Maria. Yesus tidak pernah mengaku kemudian dia bukan anak manusia. Di mana Yesus pernah mengaku bukan anak manusia? Di mana? Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya namanya Yesus tapi bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Berarti Yesus lain. Oke, baik, Bang Suma, aku jawab ya. Silakan. Ya.
Jadi yang datang sama Yesus, sama Paulus, Yesus yang datang sama Paulus itu sama dengan Yesus yang datang sama Sufiatul, sama Yusuf Roni, sama Amran Amrin. Itulah Yesus yang datang kepada mereka semua yang sudah murtad dari Islam, ya. Itulah Yesus yang datang kepada mereka. Bisa paham? Itu Yesus yang mana itu? Sudah, itu Yesus. Karena Yesus yang mana? Kan Coba. Yesus anak Maria yang manusia itu Pernah sana dengar dulu. nggak? Pernah dengar nggak kesaksian anak Maria, Sophia dengar. Yatul? Yesus anak Maria mengatakan bahwa waspadalah kepada iblis, planos, penipu, pembohong, penyesat, antikristus yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan baiklah. banyak orang. Bang Suma, aku Nah. jawab. Ya. Penyesatan apa yang didapat oleh Rasul Paulus ketika Yesus datang? Penyesatan, oh apa? jelas, Apa? bagus. Penyesatan apa? Penyesatan yang mengatakan Semua bahwasanya hukum Tuhan itu sudah tidak berlaku. Hukum Tuhan yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Musa, semua tidak berlaku. Maka penyesatan yang dilakukan kemudian Paulus duduk di tempat yang kudus untuk kemudian memproklamirkan ajaran makhluk yang datang kepada yang ngaku Yesus itu. Apa? Hukum mana, Membatalkan Bang Suma? seluruh hukum Tuhan. Hukum mana? Hukum yang mana? Semua hukum-hukum Ada Tuhan hukum dihapus moral. oleh Paulus. Ada hukum moral yang tetap masih jalan. Mulai ngaco. Ada hukum moral yang tetap masih jalan. Paulus yang mengajarkan Jangan membunuh, kemudian jangan untuk mencuri, mematikan semua berzina. apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Kamu jangan berbohong di sini. Paulus mengatakan di Efesus 5 nomor 12, dengan Gantian, matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Adapun 10 hukum yang kau katakan itu masih berlaku, kalau kau pun memaksakan itu, berarti kau melanggar kemudian ajaran Paulus pendiri agama lu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun hukum itu masih ada, emang pernah hukum 10 itu diperuntukkan untuk orang Kristen? Itu hukum hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Tak ada untuk orang Roma dan Yunani, orang Belanda, orang Indonesia, nggak ada. Ayo, sekarang saya ulang lagi. Siapa yang mengaku Yesus yang bukan anak Maria, bukan anak manusia, yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus? Silakan. Tadi aku sudah jawab. Yesus yang Itu datang siapa? kepada Rasul Paulus itu Iya, sama itu dengan siapa? dengar dulu Bang, aku jawab. Saya Dengar tidak tanya dulu. itu. Yang Dengar saya dulu. tanya, Jadi, siapa yang Yesus- datang mengaku Yesus kepada Paulus yang ternyata bukan anak Maria? Kenapa kau bawa Sopiatol? Aneh kau. Yang pakai Siapa cewek itu? aja itu mungkin. Yang bukan manusia. Apa di mute? Aku mau ngomong. kenapa Siapa di-mute? itu yang datang kepada Gantian, Paulus Stephen. ngaku Yesus tapi bukan manusia? Itu siapa? Ah, itu Yesus yang sama dengan datang kepada Sofiatul, datang sama Yang nggak Yusuf Roni, urus. datang Yang sama nggak urus, Hamran bukan Amrin, itu yang saya dan tanya. kepada mereka Yang yang datang masih kepada banyak lagi. gereja-gereja, yang datang kepada seluruh orang Kristen, yang datang kepada yang murtad-murtad, memang sama dengan yang datang kepada Paulus, tuyul. Tapi bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya. Itu jawaban saya. Itu jawaban saya. Yang saya tanya, siapa yang Sama. datang kepada Kristen? Yesus yang datang. Saya rubah. Siapa yang datang Yesus kepada yang seluruh datang orang kepada Kristen Paulus. yang bukan manusia mengaku-ngaku Yesus, itu siapa? Siapa yang datang kepada orang-orang Kristen yang kau sebutkan itu? Seluruhnya termasuk saudara yang bukan manusia tapi memakai nama Yesus, itu siapa? Jawab.
Yesus yang datang sama Paulus. Iya, itu siapa yang bukan manusia? Nah, lu Yesus yang datang sama Sofiatul sama. Ya, itu siapa Dia yang tidak- dia yang tidak mengaku berubah. Yesus itu? Iya, Yesus, siapa yang datang? Yesus Kristus. Yesus Yang mana Kristus. itu? Yesus yang mana? Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia. Telah Nggak kembali berani kau kepada kan sebut. Bapaknya di surga. Nah, kau nggak berani Yesus sebutkan Kristus. Yesus anak Maria? Kau Yesus hanya berani Kristus. mengatakan Yesus yang datang kepada Sofiatul, pada bom-bom. Nggak berani kan kau mengatakan Yesus Iya, yang datang kepada Sama Maria. yang datang sama Paulus, sama juga yang datang sama Sofiatul, Hamran Amrin, Nah, Yusuf. itu nggak Paulus. berani dia teman-teman. Dia tahu diri, dia tahu Bukan diri. nggak berani. Tepuk tangan, Saya tepuk saya tangan. jawab dengan benar dengan Tepuk jujur. tangan, tepuk tangan. Saya jawab Karena dengan kenapa? benar dan jujur. Yang melakukan pengajaran kepada kaumnya Bani Israel itu anak manusia. Sedangkan yang datang kepada mereka-mereka ini bukan manusia. Tapi Cepat memakai atau nama lambat Bang Yesus. Suma, cepat atau lambat dia akan datang juga sama kamu. Percaya. Dia akan datang juga sama kamu. Percaya. Selalu datang kepada saya. Atau ada Selalu datang. orang-orang yang di sini dia akan Selalu jumpai datang mereka. mengajak saya supaya saya melakukan dosa besar. Selalu datang Ya. supaya saya Dia menyembah akan kepada datang makhluk jumpai kuburan. Selalu datang supaya saya makan babi. Selalu datang supaya saya ke gereja. Selalu datang. Tapi kuludahin mukanya. Karena saya tahu dia adalah iblis. Pertanyaan saya sederhana kok. Yang datang kepada Maria manusia. Yang datang kepada Yusuf Saya sudah tukang kayu jawab. manusia. Yang datang kepada murid-murid 12 manusia. Yang datang mengajarkan Injil manusia. Yang datang disunat pada hari ke-8 manusia. Yang datang netek kepada ibunya Maria manusia. Yang berusaha dibunuh oleh orang-orang Yahudi manusia. Manusia. Yang mengajarkan aku dan Bapa adalah satu manusia. Aku ditunjuk oleh Allah, diberi kekuatan untuk menghakimi manusia. Aku bisa membangkitkan orang mati manusia. Aku tahu kok dia manusia. Tapi yang datang kepada Kristen, yang diibadahi, yang disembah oleh Kristen hari Minggu itu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Ananias bukan manusia. Yang datang kepada Markus bukan manusia. Yang datang di Pulau Patmos bukan manusia. Yang datang ke Damsik bukan manusia. Berarti dua Yesus yang berbeda. Memang bukan manusia, Bang. Bukan. Dia Tuhan. Dia bangkit menjadi tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Dan dia suatu waktu cepat atau lambat dia akan datang sama kalian. Percaya. Tengoklah teman-teman, tengoklah. Yang keluar dari kubur bukan manusia, tetapi Tuhan. Tepuk tangan. Terima Dengar kasih. perkataanku. Yang datang kepada Satu orang saat Kristen adalah makhluk yang keluar dari kubur. Kata Yesus yang manusia kepada kaumnya. Ketika kemudian dia ditanya, apa kata Yesus kepada kaumnya? Angkatan jahat ini, ahli Torah, orang Farisi, bertanya kepada saya dan meminta satu tanda. Tetapi tidak diberikan satu tanda apapun kepada orang-orang jahat. Selain tanda Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya angkatan jahat atau orang-orang jahat diberikan tanda, Bang. anak manusia keluar dari kubur. Jadi ya. Terima kasih Anda sudah jujur kawan. Anda sudah mengakui bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhan Anda. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara Stephen sudah mengakui bahwa yang keluar dari kubur yang adalah simbol untuk orang jahat kau katakan sebagai Tuhanmu. Selamat. Masuk ke dalam golongan orang-orang jahat yang menerima tanda anak manusia keluar dari kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masolang generasi. Kita saksikan malam ini, saudara-saudara sekalian, saudara Stephen ini mengaku bahwa Kristen menyembah manusia yang keluar dari kubur
Katanya sih begitu. Tetapi sayangnya anak manusia ini dikatakannya Tuhan dan Paulus mengatakannya bukan anak manusia. Lalu kemudian itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Jadi saudara-saudaraku, kita harus mengakui bahwa apa yang disampaikan Stephen, bahwa Kristen bukan menyembah pencipta langit dan bumi, melainkan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Tepuk tangan. Silakan Abraham. Selamat malam Abraham. Selamat malam. Ya, mau melanjutkan? Silakan. Mau melanjutkan apa? Dia bernarasi sendiri, dia jawab sendiri. Lalu orang Islam kayak kerbau cuci hidung, tepuk tangan. Karena tak ada jawaban. Karena tak ada jawaban dari penyembah Karena kamu makhluk kan kuburan. Islam. Kamu kan Islam. Kamu Terus kan kalau Islam. saya Islam kenapa? Lah, Terus kalau saya Islam kenapa? Ngapain kau mau dapat jawaban? Kau kan Islam. Iya, saya bertanya. Karena orang Kristen ini adalah perpanjangan tangan makhluk yang keluar dari kubur ini untuk mengkristenkan kami. Jawab ke kamu seperti buang garam ke dalam laut. Nah kan begitu. Jadi kau bernarasi, dia bernarasi Bilang sendiri. saja, Dia bilang jawab saja sendiri. kamu ketahuan. Kamu ketahuan menyembah setan. Kamu Arif, kalau kau mau diskusi menyembah yang baik, Arif, jangan setan. mute. Kalau kau host kau netral. Saudaraku Abraham, Jangan dengar, kau lihat semua dengar. seperti Pertanyaan apa, Rob? saya kan sederhana. Ya, apa Siapa pertanyaanmu? yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria, itu siapa? Oke, apa pertanyaanmu? Hah? Kau tanya saya, nanti saya jawab. Siapa? Ya, Itu pertanyaan siapa itu? saya. Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi ternyata dia bukan anak Maria, itu siapa? Oke, saya jawab ya. Pertanyaanmu salah. Karena tidak pertanyaanmu siapa yang datang kepada Yesus. Coba bisa diam kalau saya mau tanggapi. Kepada Bisa diam Paulus, tuyul. Siapa Oke, yang datang ya kepada sudah Paulus, dengar sini, pendiri dengar agama sini, dengar. Kristen? Ya sudah, saya sudah dengar. Saya mau jawab. Mengaku Yesus tapi ternyata bukan anak Maria, itu siapa? Jawab. Arif gak ada narasumber yang pintar dari dia kah? Coba kasih yang lain yang pintar. Boleh. Bilang aja mau nangis. Ada tisu nggak di situ? Hah? Berdiri standar 2 lagi. Ada karung basah Udah banyak, kau karung duduk aja basah. situ. Duduk aja. Ngapain kau berdiri standar 2? Dia bertanya, kita mau jawab, dia batasi jawaban kita. Iya, saya nggak batasin. Jawab sekarang. Ya, makanya Nah, kau sekarang diam. jawab. Bisa kau diam. Pak? Jawab. Dia diam. Nggak sabar Jawab dia. Dia dong. kejang-kejang. Dia ini kan takut Iya, dengan jawab. makanya kejang-kejang dia. Jawab dong. Bisa diam Jawab. Enggak mengerti bahasa Indonesia. Jawab. Ketika kamu sudah bertanya kau diam. Nanti saya jawab. Yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Selesai. Apa lagi? Tertawa sendiri. Makhluk itu memang ngaku Yesus. Tidak ada bilang makhluk di situ. Jangan kau tambah-tambah. Di mana di situ dibilang Ya, makhluk? jadi apa itu kalau bukan makhluk apa? Itu kan asumsi kamu. Nggak ada di kalau situ bukan kata makhluk apa? Kamu tambah-tambah makhluk. Saya kan bertanya. Lincah bicara mulutmu aja. Lincah bicara mulutmu. Nggak ada kata makhluk. di situ. Kristen menangis, teman-teman menangis dia. Orang sudah jawab Nangis. Yesus yang datang. Siapa yang datang? Yesus. Yang mengaku Yesus itu tapi bukan anak Maria, itu siapa? Yesus yang datang. Di situ tidak ada bilang bukan anak Maria. Yesus yang datang itu Yesus yang sama yang lahir dari Maria. Dia datang juga ke Paulus. Dia datang juga kepada Ananias. Dia datang juga kepada orang-orang yang murtad. Paulus itu semua sama, orang yang sama. Paulus Dia tidak mengatakan berubah. bahwa Nah, jawabannya ya. yang datang kepadaku Yesus tapi bukan manusia. Anak Maria manusia, Cakangkung. Anak Maria manusia.
Yang mengajarkan Injil Nah, itu di anak mana Paulus manusia. berkata yang datang kepadanya, yang di mana Paulus berkata yang datang kepadanya bukan anak manusia, mana? Coba tunjukkan ayat itu. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 1 itu berbicara tentang apa? Tuyul. Ya, kau baca. Tuyul. Baca. Wih, Baca. Kenapa kamu nggak berani baca? kau baca sendiri. Ayo. Kau yang bawa ayat, kau Kok baca jadi sendiri. saya yang baca? Tuyul. Iya, nggak kenapa malu kau dia sekarang takut? baca. Kau takut Malu ya ya? dengar nama Yesus? Malu. Takut. Malu dia, teman-teman. Ngapain saya mau baca Alkitab saya? Alkitab saya itu Oke, tidak perlu kalau gitu saya lagi, baca. saya tahu. Kalau kamu yang baca. Kita baca. Oke, saya baca. Tuyul. Dari Paulus, seorang apostolos, bukan karena manusia. Satu, bukan manusia ya. Yang jadi rasul bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Bahasa Indonesia aja, dia baca bahasa Indonesia saja, dia nggak ngerti. Dia tahu sendiri. Dia mengaku kok. Dari Paulus seorang apostolos, bukan karena manusia. Bukan karena manusia. Kalau kau sudah jawab, saya Bukan tanggapi. karena manusia. Bukan karena manusia. Karena Paulus kan bukan manusia. Paulus kan manusia. Jadi situ benar. Apa yang salah di situ? Masalah generasi. Mulai gagu dia bicara, mulai gagu. Hancur. Paulus dengan mulutnya sendiri mengatakan bahwa aku menjadi seorang rasul, bukan manusia yang menjadikan aku rasul, tetapi Yesus. Iya, bukan manusia. Jadi anak Maria bukan manusia. Dia bukan, kalau lahir manusia, tapi dia Tuhan kan. Nah, kalau orang dia kan yang lahir, dia hancur otakmu, hancur otakmu. Gara-gara kau memilih agama yang diwariskan Belanda, otakmu retak malam ini. Hancur otak kau malam ini, hancur. Apa yang hancur? Anak Maria kau bilang bukan manusia. Kau main-main Anak Maria bukan kau bilang manusia. Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah anak manusia. Kau sendiri mengatakan Maria punya anak bukan manusia. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Kalau kau mute saya turun malas mute turun saya. Hancur. Nangis. Nah, ini lagi tadi juga kabur dia. Muncul lagi kabur lagi nanti. Jangan kau pakai Kabur lagi nanti. Kabur lagi. Kita di sini kawan, kita ngajak kamu itu sehat. Kita ngajak kamu itu waras. Jadi gini Ngajak bro, kamu waras. saya mau silakan. diskusi dengan orang yang jangan pakai ilmu lulusan pesantrennya, tetapi jadi orang itu Lulusan STT. Lulusan tipu-tipu. Harus pakai lulusan STT gitu. Karena apa? Masalah generasi. Orang kalau lulusan pesantren, maka dia itu hanya fokus kepada apa yang diajarkan oleh ustadznya saja, sehingga otaknya nggak berkembang. Ya. Akan Sekarang kau ngeyel jelaskan dengan sama apa saya. yang dia anggap Kamulah benar. yang jelaskan kalau begitu. Ada sudah 4 yang sudah hancur kubuat. Kaulah yang jawab sekarang. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia, mengaku bukan anak Maria, mengaku bukan anak tirinya Yusuf, tetapi dia memakai nama Yesus. Itu siapa? Jawab. Yang datang, nggak ada yang datang sama Paulus. Paulus Hancur. Benar-benar hancur. Ini orang Kristen. Mereknya Kristen, pengikut penjajah. Ditanya Sopian, kita nggak menghujat.
Ditanya Justru Sopian, karena kau malah diajarkan cara kesesatan. penjajah, Tidak kau ada ini yang datang bisa- kepada Kau ini bisa Coba tengok. mayoritas di Tengoklah Indonesia kan. kalau nggak ada penjajah. Tengoklah. Tengoklah kan, tengok. Kalau nggak ada Belanda, kau kira kau masih mayoritas di Indonesia? Tengoklah kan. Gantian Tengoklah. kondom. Indonesia, Gantian kondom. Nusantara ini sudah mayoritas Islam sebelum datang pembawa agamamu, cuy. Kembali kepada tema. Makhluk siapakah ia yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi dia bukan anak manusia? Siapa itu? Jawab. Kamu buat DODH, bro. Kamu buat Nggak pertanyaan sanggup. paham. Enggak sanggup. Kamu enggak Ini sanggup. bukan masalah nggak sanggupnya, pertanyaanmu bodoh. Ya pertanyaannya yodoh. Makanya saya Wah, bilang, bahaya ini. jangan pakai ilmu Bahaya ini, pesantren bahaya. kalau diskusi. Bahaya ini, bahaya. Bahaya. Kamu mau Siapa kata tanya Allah hanya yang meninggalkan tentang akal sehatnya, teriak maka Allah aja. biarkan setan menyesatkan orang tersebut. Ini Maka orang yang meninggalkan akalnya, setan akan selalu menemaninya. Fahuwa lahu qarin. Pertanyaan saya kepada saudara, makhluk Zoma- apakah? Makhluk Makhluk apakah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus tetapi bukan anak Maria? Makhluk apa ini? Jawab. Jawab dong. makanya jangan suka Jawab miu. dong. Jawab. Makanya jangan ngomong kalau orang lagi ngomong. Silakan. Oh. Kalau modal kalian berdiskusi hanya bisa miut-miut. Kalau hanya untuk menipu orang-orang nanya, janganlah ke sini. Pergilah ke gereja, di sana orang pada manun. Jangan ke sini. Kalau kau hanya curhat itu ngapain ke sini? Ngapain? Kau ini bikin malu Islam Ngapain aja. kau ke sini? Ngapain? Ngapain kau ke Tinggal sini? jawab aja kok. Waduh. Hei, jemaatmu butuh bantuan, butuh jawaban dari kalian. Bukan datang di sini. Kalau hanya lulusan pesantren, ngapain ku bahas yang kayak gitu? Ngapain? Al-Quran saya mengatakan bahwa yang kau sembah itu iblis. Itu agama saya mengatakan. Sedangkan Yesus mengatakan kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, mana jawaban kalian? Mana ayo jawab. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias, mereka iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Saya bertanya dong, Yesus dalam pandangan umat Islam, Isa alaihi salam, beliau adalah anak manusia, hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Bahkan dia menguraikan bahwa dia duduk di samping kanan Tuhan juga sebagai manusia. Bahkan datang kedua kalinya. Di dalam kitab Matius 24, nomor 27, nomor 29, nomor 30, 31. Yesus datang ke dunia ini sebagai hakim kepada orang-orang terdakwa yang mempertuhankannya di hadapan Allah sebagai anak manusia. Lalu siapa yang datang memakai nama Yesus, berkata aku Yesus yang kau aniaya, dan mengatakan bahwa dirinya bukan manusia menurut utusannya Paulus. Paulus sang utusan dari Yesus yang bukan anak Maria ini berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku. Tetapi aku menerima dari Yesus Kristus. Ayo.
Sadar dong, sadar. Sadar. Paulus mengakui bahwa Injil yang diterima 13 kitabnya itu bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Yesus yang bukan manusia, berarti Yesus lain. Yesus yang bukan anak Maria, Yesus yang bukan Mesias untuk kaumnya Bani Israel. Makanya nanti ketika kalian bertemu di padang mahsyar, Matius 7 nomor 21, 22, 23. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ketika di bumi bermujizat pakai namamu, mengusir etan pakai namamu, bernubuat juga pakai namamu. Pada saat itulah Yesus berterus terang kepadanya, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tralalalala. Siapa rupanya yang diusir oleh Yesus nanti di akhirat? Di hari terakhir? Di hari penghakiman di hadapan Allah? Orang yang memanggilnya Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Menurut pengetahuan kita nih, siapa mereka ini? Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Yahudi? Bukan. Ateis? Bukan. Islam? Bukan. Tapi mereka adalah yang ke gereja hari Minggu. Siapa mereka itu? Alitek. Kristen. Belum sadar juga? Belum ngeh juga? Belum. Kenapa bisa demikian? Karena kalian adalah kelompok orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa saja yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih melalui Al-Quran, maka aku biarkan setan menyesatkannya, maka setan selalu menemaninya. Kenapa lisan kalian dengan otak kalian itu tidak pernah kompak, tidak pernah kemudian tos, tidak pernah cesan, nggak pernah peace antara otak kalian dengan mulut kalian? Kenapa? Karena di antara mulut kalian dengan otak kalian ada iblis di situ, tidur, duduk sambil minum kopi. Yesus mengatakan dirinya anak manusia kok. Bahkan malaikat berkata dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi, yang lahir di kota Daud sebagai juru selamat, melahirkan ki ibunya, keluar ki anaknya. Begitu keluar anaknya, orang-orang yang jauh hidupnya dari anak tersebut melantiknya menjadi Tuhan. Tapi orang sekampung, bahkan orang yang melahirkannya, justru menganggapnya anak bayi yang imut, yang butuh asupan air ASI. Kalian yang sibuk menyembah, katanya anak ini yang kalian sembah. Bullshit. Bukan anak yang lahir ini sebagai Mesias bagi kaumnya Bani Israel yang kalian sembah, melainkan sesuai dengan pengakuan Stephen, makhluk yang keluar dari kubur itulah yang kalian tuhankan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Sahabat-sahabat yang ada di bawah, yang lulusan alumni atau yang masih aktif sebagai santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Junaidi Alawo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah hidup antum dan keluarga beserta dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman non muslim. Yosata, izin menyapa. Yosata Kristen, saudara. Honda. Mana Suzuki? Yosata kayaknya. Bone-bone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hell no, man. Kristen? Silakan ditanggapi. Silakan, Bang. Oke. Terima kasih. Saya sudah diberi masa untuk
bertanya kepada sang guru. Minta maaf sang guru. Tadi Silakan di Bang dalam, Yosafat. iya, di dalam bercerita semua, kenapa Tuan Guru membahas Injil selalu atau Bible? Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa kemudian kami membahas Bible? Nah, Karena Bible, ya, saya jawab Bang. Karena Bible ini yang digunakan kemudian oleh sekelompok manusia untuk mengajak manusia mematikan akal menyembah kepada ciptaan Tuhan. Dan orang-orang yang punya kemudian kepentingan, yaitu mereka yang mengkitabkan Bible, itu diperintahkan oleh makhluk yang keluar dari kubur menjadi suatu kewajiban. Bahkan mereka mengatakan itu adalah amanat agung. Apa itu? Dia katakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh umat Islam menjadi pengikutku. Maka kami menolak itu abangku. Ketika Anda datang membawa produk, menjajakan produk Anda mau berikan gratis, kami semakin curiga. Ini barang gratis Bang, kami semakin curiga. Kecuali Anda jual mahal, yaitu kami harus belajar dari nol, belajar siang dan malam, baru kemudian kami bisa menawar harganya berapa. Tapi kalau barang itu Anda katakan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi Anda berikan dengan cuma-cuma, maka kami akan memeriksa barang tersebut. Makanya kami tidak percaya. Kami tidak percaya Bang dengan ajaran yang dibawa oleh penjajah, kemudian kami diajarkan untuk menjadi pengikutnya, penganutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah dari menyembah makhluk yang mati dengan kutuk. Pondasi yang kami kuat. Berlindung kepada Allah daripada menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Pondasi silakan. Hormati. Nah, inilah pondasi iman kami. Makanya ada komal ini, karena ini cerminan pondasi iman kami yang kuat. Sudah belum? Ya, silakan. Silakan Pak Yosafat, silakan. Oke. Tersius di mute dulu. Lagi satu, minta maaf. Sekarang macam Tuan Guru itu menyembah Allah, itu ikut ajarannya siapa? Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami bahwa kami umat Islam ini wajib hukumnya beriman menyembah kepada apa yang disembah oleh para nabi. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang diturunkan kepada keturunan mereka, itu kami ibadahi, yang kami sebut Allah, dan kami tidak membeda-bedakan kemudian di antara mereka, sebab kami semua dengan mereka adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Tuhan yang sama. Berbeda dengan saudara Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang bukan anak Maria. Silakan. Oke. Tadi kita semua diingat kira satu kumpulan orang Islam lah, kan? Ya. Betul. Jadi semua berarti Tuan Guru semua dengan contoh lah, sama saya bukan orang Islam. Tuan Guru sayang tak sama saya? Maksudnya gimana Bang? Maksudnya saling sayang menyayangi atau bagaimana gitu loh? Apa tidak? Oh iya, sayang iya. Bang. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quran kami. Apa kata Al-Quran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, serulah manusia. Manusia itu artinya seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula.
Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Maka seru, ajak manusia kepada kebenaran. Tentu ini kami lakukan karena kasih sayang terhadap saudara kami non-muslim. Silakan. Oke, bagus. Jadi saya dengan Tuan Guru mohon dibacakan surat Al-Fat 29. Ya. Surat Al-Fat 29. Bagaimana bunyinya? Ya, baik. Oke. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fat tadi ya? Iya. Ayat 29. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah, itu ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'a sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap menyampaikan permusuhan, menampakkan permusuhan, memperlihatkan sikap pembenci kepada ajaran Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad kemudian berkasih sayang sesama mereka. Kepada siapa mereka berkasih sayang? Kepada yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Kepada siapa Nabi Muhammad itu bersikap keras? Kepada orang-orang kafir yang menentang kemudian ajaran yang maha tinggi. Kami tidak ada kompromi dengan manusia yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Siapa mereka? Yang mengajak manusia menyembah kepada makhluk kuburan, yang